Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 664. Siapa itu? Tanya Dev penasaran. Tentu saja, dia mantan bawahanku. Mengingat situasiku saat ini, aku tidak bisa lagi mengaktifkan gulungan rune ini, jadi hanya kau yang bisa mengaktifkannya. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Awan Merah memberitahukan mantranya kepada Dev. Dev mencoba melafalkan mantra, dan rune emas di titik cahaya itu tampak menyala, mengeluarkan gumpalan asap hijau. Saat asap hijau menghilang, pusaran besar muncul di tempat asap menghilang. Di dalam pusaran itu, perlahan muncullah sesosok. Sosok itu terkejut saat melihat Dev. Siapa kau? Bagaimana kau bisa mendapatkan sertifikat rune emas dari sekte Yama Surgawi kami? Sosok itu tampak bingung. Namaku Dev. Aku butuh bantuanmu sekarang. Kau tidak akan melanggar sumpahmu, kan? Dev menanyakan sosok itu. Tentu saja tidak. Sekte Yama Surgawiku adalah yang paling terpercaya. Karena kau memiliki gulungan emas kami, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu dan membawamu ke surga ke-9. Tetapi dengan kekuatanmu, apa yang akan kau lakukan jika pergi ke surga ke-9? Sosok itu bingung. Apa yang dilakukan Dev, seorang pembudidaya di alam Dewa Surgawi tingkat 2, pergi ke surga ke-9? Dia harus tahu bahwa bahkan para pembudidaya terburuk di surga ke-9 setidaknya berada di peringkat ke-8 alam Dewa Surgawi. Aku punya dendam terhadap istana Dao Iblis jahat, jadi aku pergi ke surga ke-9 untuk membuat masalah bagi mereka. Dev mengatakan kebenaran. Apa? Istana Dao Iblis jahat? Suara sosok itu jelas berubah. Mendengar suara pihak lain, Dev mengerutkan kening. Kenapa? Apakah sekte Yama Surgawimu takut dengan istana Dao Iblis? Kalau kau takut, jangan khawatirkan aku. Aku sendiri yang akan pergi ke surga ke-9. Dev sengaja menggunakan psikologi terbalik. Sekte Yama Surgawiku tidak pernah takut pada siapapun. Tunggu di sini sebentar, dan aku akan segera mengirim seseorang. Setelah sosok itu selesai berbicara, ia perlahan menghilang, bersama pusarannya. Setelah sosok itu menghilang, Dev bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, apakah semua anggota sekte Yama Surgawi adalah bawahanmu? Kurasa para master di sekte Yama Surgawi tidak kalah kuat darimu, kan? Hehehe, Raja Iblis Awan Merah terkekeh, aku hanya membantu sekte Yama Surgawi sekali, dan mereka memberiku gulungan emas. Mereka bukan bawahanku, aku hanya membual. Hahaha, kau hampir sampai selesai, dan kau masih punya mood untuk menyombongkan diri. Hadeh, Dev terdiam sesaat. Tepat saat Dev sedang menunggu orang-orang dari sekte Yama Surgawi, sosok gelap yang telah dilukainya dan diusir olehnya telah tiba di dimensi ruang dan waktu lain. Di hadapannya berdiri 5 orang, yang pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya. Di belakang lelaki parubaya itu terdapat 4 lelaki berpakaian hitam, yang mukanya ditutupi kain hitam, sehingga tidak dapat melihat jelas raut wajah mereka. Bawahan memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Mu, sosok gelap itu langsung berlutut di bawah. Bagaimana situasinya? Tetua Agung dan seorang pelindung Dharma Istana Dao Iblis telah mati di surga ke-8, dan Pangeran Wu juga telah mati. Tahukah kau siapa orang di belakang Dev? Kata Raja Mu dengan suara dingin. Aku tidak tahu, tapi ketika aku melihat Dev tadi, dia sendirian, tanpa seorang pun yang membantu. Sosok bayangan itu berkata, bagaimana mungkin dia membunuh Tetua Agung dan pelindung Dharma tanpa bantuan siapapun? Raja Mu menyipitkan matanya. Apakah kau melawannya? Kami bertarung, tapi aku tidak sebanding dengannya dan terluka oleh Dev. Pedang di tangan Dev bukanlah pedang biasa, dan aku terluka olehnya, kata sosok bayangan itu. Sampah, goblok, Raja Mu mendengus dingin dan berkata, sepertinya aku harus pergi dan menemui Dev sendiri. Tuan Mu, bahkan Yang Mulia Pelindung Dharma pun tewas di tangan Dev. Jika Tuan Mu, diam, goblok. Hanya karena seorang pelindung Dharma tidak bisa mengalahkannya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Kalau aku tidak melakukan kesalahan, aku pasti sudah menjadi pelindung Dharma sekarang, teriak Raja Mu, lalu menghilang seketika bersama para bawahannya. Saat Raja Mu pergi,
Sosok gelap itu perlahan menampakkan wajahnya, senyum dingin di bibirnya. Dia telah bertarung dengan Dev dan yakin bahwa Dev tidak mampu membunuh pelindung Dharma, apalagi tetua agung. Itu menunjukkan bahwa Dev pasti memiliki pendukung yang kuat. Namun, identitas dan kekuatan tokoh kuat di balik Dev tetap menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, jika Raja Mu bertemu dengan sosok kuat di belakang Dev, ia pasti akan menghadapi kematian. Yang mereka butuhkan sekarang adalah penyelidikan penuh, penyelidikan terhadap orang-orang di balik Dev. Daripada langsung mengikuti Dev ke dalam konflik. Namun Raja Mu tidak mau mendengarkan dan bersikeras menimbulkan masalah bagi Dev, jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, kedudukannya tidak setinggi Raja Mu, dia hanya seorang bawahan. Pada saat ini, Dev berdiri dengan tenang di ruang dan waktu yang cukup sunyi itu, dikelilingi oleh keheningan yang mematikan, hanya sesekali angin sepau-sepau yang menyebabkan pakaiannya berkibar sedikit. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya, matanya mengamati sekelilingnya dengan waspada, menunggu orang-orang dari sekte Yama Surgawi datang dan menemuinya. Namun, takdir tampaknya selalu senang mempermainkan manusia tanpa diduga. Tepat saat dia menunggu dengan sabar, aura yang kuat menyapu dirinya seperti angin puyuh. Dev mengerutkan kening, langsung menjadi waspada saat dia merasakan permusuhan yang kuat dalam aura tersebut. Satu-satunya yang bisa bersikap begitu memusuhinya pasti dari istana Dao Iblis. Tak lama kemudian, Raja Mu muncul di hadapannya bersama 4 orang bawahannya yang bagaikan hantu. Raja Mu berdiri tegak dan tegap, pedang panjang di belakangnya memancarkan cahaya dingin dan menakutkan, seolah-olah menceritakan ketajaman dan bahayanya. Keempat lelaki berpakaian hitam di belakangnya seluruhnya terbungkus jubah hitam. Hanya tatapan mata mereka yang dingin dan tajam, bagaikan pemburu di kegelapan, siap memberikan pukulan mematikan kepada musuh mereka kapan saja. Apakah kau Dev Chen? Raja Mu berbicara dengan dingin, suaranya seperti berasal dari gudang es, membawa aura yang mengerikan. Hati Dev menegang. Ia tahu para pendatang baru itu tidak bermaksud baik, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Ia berdiri tegak dan berkata, "Benar. Kalian dari istana Dao Iblis telah menyusahkanku berkali-kali. Apa yang kalian inginkan hari ini?" Bibir Raja Mu sedikit melengkung, memperlihatkan senyum mengejek. "Apa mauku? Tentu saja, aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam tetua agung dan pelindung Dharma." Setelah itu, dia mengayunkan pedang panjangnya, dan aura pedang yang tajam melesat ke arah Dev bagai kilat. Dev bereaksi sangat cepat. Ia dengan cepat menghindar ke samping, dan energi pedang menggores pakaiannya, meninggalkan bekas yang dalam di kehampaan di belakangnya. Dev diam-diam merasa khawatir. Kekuatan Raja Mu ini memang tak bisa diremehkan. Hanya dengan satu tebasan pedang ini, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Hanya itu saja yang kau punya?" Dev mendengus dingin, menjentikan pedang pembunuh naga miliknya, dan cahaya pedang keemasan melesat ke langit, melancarkan serangan balik ke arah Raja Mu. Melihat ini, mata Raja Mu berkilat jijik. Ia menangkis dengan pedang panjangnya, menetralkan cahaya pedang Dev. Sesaat kemudian, dia melintas dan muncul di hadapan Dev bagaikan hantu. Pedang panjangnya yang membawa kekuatan guntur, menusuk ke arah dada Dev. Dev terkejut, ia tak menyangka Raja Mu begitu cepat, ia tak sempat menghindar. Di saat kritis itu, dia buru-buru menoleh ke samping, menghindari luka yang fatal. Namun pedang panjang itu tetap saja melukai bahunya dengan parah, dan darah langsung menodai pakaiannya. Darah menetes dari sudut mulut Dev, alisnya berkerut, dan gelombang kemarahan membuncah dalam dirinya. Dia tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang signifikan antara dirinya dan Raja Mu, tetapi saat ini dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bertarung sampai mati. Tepat ketika Raja Mu hendak menyerang Dev lagi, cahaya hitam melesat di langit bagaikan meteor. Segera setelah itu, seorang wanita berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang bersama 10 pria berpakaian putih. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan wajah yang dingin dan cantik. Rambutnya yang panjang dan hitam berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri di langit malam. Dia memegang cambuk hitam panjang di tangannya. Cambuk itu berkilau dengan cahaya dingin, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas.
Siapa kalian? Ketika Raja Mu melihat wanita berpakaian hitam dan rekan-rekannya yang tiba-tiba muncul, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Wanita berpakaian hitam itu melirik dingin ke arah Raja Mu dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Kami dari Sekte Yama Surgawi. Orang ini memegang gulungan emas dari Sekte Yama Surgawi kami dan berada di bawah perlindungan sekte kami. Kalian tidak boleh menyakitinya." Mendengar ini, Raja Mu tersenyum mengejek. "Apa? Sekte Yama Surgawi? Aku sarankan kalian pergi saja dan jangan ganggu pekerjaan istana Dao Iblis jahat kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan." Wajah wanita berpakaian hitam itu menggelap, kilatan amarah muncul di matanya. "Memangnya kenapa kalau kalian dari istana Dao Iblis jahat? Sekte Yama Surgawiku tidak bisa dianggap remeh. Jika kau ingin menyakiti orang ini hari ini, pertama-tama kau harus melangkahi mayat-mayat Sekte Yama Surgawi kami." Mendengar ini, wajah Raja Mu berubah sangat buruk. Ia tidak menyangka orang-orang dari Sekte Yama Surgawi begitu tidak tahu berterima kasih hingga berani menentang istana Dao Iblis jahatnya. "Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami." Dengan teriakan nyaring, Raja Mu mengayunkan pedang panjangnya, dan keempat pria berpakaian hitam di belakangnya langsung menyerbu ke arah murid-murid Sekte Yama Surgawi. Pertarungan sengit pun terjadi seketika. Meskipun jumlah murid Sekte Yama Surgawi tidak banyak, mereka semua adalah elit. Mereka tak kenal takut dan mengacungkan senjata, terlibat dalam pertempuran sengit dengan para pria berpakaian hitam dari istana Dao Iblis. Wanita berbaju hitam itu tak mau kalah. Dengan kibasan cambuk panjangnya, ia menerjang Raja Mu bagai naga hitam. Raja Mu mencibir dan dengan ringan menangkis cambuk itu dengan pedang panjangnya. "Oh, hanya itu saja yang kau punya?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raja Mu mengejek, lalu sosoknya melesat, menyerbu ke arah wanita berpakaian hitam bagai kilat. Wanita berpakaian hitam itu terkejut, dia tidak menyangka Raja Mu bisa secepat itu. Dia dengan cepat menghindar ke samping, dan pada saat yang sama mengayunkan cambuk panjangnya, bertujuan untuk melilitkannya di sekitar kaki Raja Mu. Raja Mu bereaksi sangat cepat. Ia menyentuh tanah dengan ringan menggunakan jari-jari kakinya dan melayang ke udara, menghindari serangan cambuk panjang itu. Segera setelah itu, dia mengayunkan pedang panjangnya dan aura pedang yang tajam melesat ke arah wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu buru-buru mengayunkan cambuk panjangnya, menetralkan energi pedang. Namun pada saat ini, empat pria berpakaian hitam dari istana Dao Iblis jahat menyerbu ke depan para pengikut Sekte Yama Surgawi dan terlibat pertarungan jarak dekat dengan mereka. Dalam sekejap, pedang saling beradu dan teriakan pertempuran memenuhi udara. Dev menyaksikan pertempuran sengit yang terjadi di hadapannya, merasa sangat cemas. Dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Yama Surgawi sedang berperang melawan orang-orang dari istana Dao Iblis untuk melindunginya, dan dia tidak bisa hanya diam berdiri dan melihat mereka berada dalam bahaya. "Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian." Dev menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di bahunya, dan mengacungkan pedang pembunuh naga untuk bergabung dalam pertempuran. Kedatangannya meningkatkan moral para pengikut Sekte Yama Surgawi. Bersama Dev, mereka bertempur dengan gagah berani melawan serangan istana Dao Iblis. Akan tetapi, orang-orang di istana Dao Iblis memang kuat, dan seiring berjalannya waktu, para pengikut Sekte Yama Surgawi perlahan mulai goyah. Seorang murid Sekte Yama Surgawi ditikam di dada oleh seorang pria berpakaian hitam dari istana Dao Iblis. Ia menjerit dan jatuh ke tanah. "Tidak!" Wanita berpakaian hitam itu sangat sedih melihat rekannya terluka. Dia meraung dan mengayunkan cambuknya lebih ganas lagi, menyerang para lelaki berpakaian hitam dari istana Dao Iblis. Namun saat ini, Raja Mu telah melihat kelemahan wanita berpakaian hitam itu. Dia melesat maju, muncul di belakang wanita berpakaian hitam itu bagaikan hantu. Pedang panjangnya berkilauan dengan aura yang ganas saat dia menusukkannya ke punggung wanita itu. "Awas!" Melihat ini, Dev sangat terkejut. Ia buru-buru mengacungkan pedang pembunuh naga dan menyerang Raja Mu untuk menghentikan serangannya. Namun, Raja Mu terlalu cepat, dan Dev tidak punya waktu untuk menghentikannya.
mengacungkan pedang pembunuh naga dan menyerang Raja Mu untuk menghentikan serangannya. Tepat saat pedang panjang itu hendak menusuk punggung wanita berpakaian hitam itu, dia tiba-tiba menghindari serangan yang mematikan, namun pedang itu masih meninggalkan luka yang dalam di lengan bawahnya. Kakak senior, seorang murid sekte Yama Surgawi sangat cemas saat melihat wanita berpakaian hitam terluka. Dia mengacungkan senjatanya dan menyerang Raja Mu, tetapi Raja Mu dengan mudah menangkisnya. Pada saat ini, beberapa murid sekte Yama Surgawi telah mati satu demi satu, dan murid-murid yang tersisa semuanya terluka parah, membuat situasinya sangat kritis. Tidak, kita semua akan mati jika terus begini. Wanita berpakaian hitam itu berpikir dalam hati, mengetahui bahwa dia harus menemukan cara untuk membalikan keadaan. Tepat saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan botol giok hitam dari dadanya, membuka tutupnya, dan bau menyengat pun tercium keluar. Semuanya, waspada, ini kabut beracun. Raja Mu terkejut ketika melihat botol giok di tangan wanita berpakaian hitam itu dan buru-buru memperingatkan bawahannya. Namun, sudah terlambat. Wanita berbaju hitam itu menyemprotkan kabut beracun dari botol giok ke arah orang-orang di istana Dao Iblis Jahat. Dan kabut itu langsung menyebar, menyelimuti mereka. Uhuk, uhuk, orang-orang dari istana Dao Iblis batuk-batuk tiada henti akibat kabut beracun, dan pandangan mereka pun menjadi kabur. Sekarang saatnya, semuanya, serang. Wanita berpakaian hitam itu berteriak dan mengacungkan cambuk panjangnya, menyerang orang-orang dari istana Dao Iblis. Mendengar teriakan wanita berpakaian hitam itu, para pengikut sekte Yama Surgawi dan Dev buru-buru mengacungkan senjata mereka dan menyerbu ke arah orang-orang di istana Dao Iblis. Di bawah naungan kabut beracun, mereka untuk sementara memperoleh keunggulan. Tetapi Raja Mu ternyata sangat kuat dan ia segera bangkit kembali. Ia mengayunkan pedang panjangnya, dan aura pedang yang tajam menghalau kabut beracun itu. Kemudian, ia melesat maju dan menyerang wanita berbaju hitam itu. Perempuan berbaju hitam itu terhempas oleh pedang Raja Mu. Wajahnya sangat pucat, dan ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, tetapi dia tidak sebanding dengan Raja Mu. Dev menatap wanita terluka berpakaian hitam itu dan terdiam. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte Yama Surgawi ini? Mereka tampaknya cukup kuat, tetapi orang-orang yang mereka kirim untuk menjemputnya tidak begitu cakap. Mereka ingin mengalahkan musuh dalam jumlah, namun tetap saja kalah. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Wanita berpakaian hitam itu menatap Dev dan berkata dengan sedikit malu. Kalian pergi saja, orang-orang ini mengejarku, aku akan menghadapi mereka sendiri. Dev menyuruh orang-orang dari sekte Yama Surgawi untuk pergi. Lagi pula, orang-orang dari istana Dao Iblis menargetkan dirinya sendiri dan tidak akan menghentikan orang-orang dari sekte Yama Surgawi. Kami tidak akan pergi kecuali kami mati. Misi kami adalah membawamu ke surga ke-9. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Huf, Dev mendesah, kalau begitu, mari kita tunggu sampai kita semua mati bersama. Melihat Dev dan yang lainnya telah berhenti berjuang, Raja Mu tertawa dingin dan berkata, Dev, jika kau memanggil nama orang kuat di belakangmu sekarang, kau mungkin masih hidup. Tidak ada seorang pun yang mendukungku. Dev menggelengkan kepalanya. Sialan, omong kosong. Kau tidak punya siapa-siapa untuk mendukungmu? Bagaimana mungkin kau bisa membunuh tetua agung dan pelindung Dharma dari istana Dao Iblis kami? Raja Mu sama sekali tidak percaya bahwa Dev tidak memiliki seorang pun yang mendukungnya. Karena kau tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bisa membunuhku sekarang. Dev bahkan rela menawarkan lehernya. Melihat pendekatan proaktif Dev, Raja Mu sebenarnya sedikit panik. Tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Dia belum pernah melihat seseorang yang secara aktif mencari kematian. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki pendukung kuat yang sama sekali tidak takut padanya untuk membunuhnya? Wanita berbaju hitam itu juga dipenuhi keraguan dan kebingungan ketika melihat Dev seperti ini. Siapa yang berani menjulurkan leher dan membiarkan seseorang memenggalnya? Apakah orang ini sudah gila? Kau mau membunuhku atau tidak?
Kalau tidak, aku pergi, tanya Dev. Raja Mu menggenggam pedang erat-erat di tangannya, tetapi tidak berani menyerang. Pengecut, kau tak berani membunuhku, jadi jangan mengganggu aku lagi. Dev mengejek Raja Mu dengan nada meremehkan. Dev berani melakukan ini karena ia sudah berdamai dengan kenyataan. Karena ia bukan tandingan Raja Mu, lebih baik ia bertaruh daripada dipukuli sampai mati. Dia bertaruh bahwa Tuan Xi akan turun tangan ketika hidupnya dalam bahaya dan tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Seandainya Tuan Xi tidak muncul, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Usaha itu akan cepat dan mudah, jauh lebih baik daripada mereka menghajarnya perlahan-lahan sampai mati. Bersambung ke episode 665. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.